Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak SDN Kebayoran 1 Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya selaku MC akan membacakan beberapa susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu pemaparan oleh calon guru penggerak, dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu sesi diskusi dan sharing, dilanjutkan dengan acara yang kelima yaitu pembacaan kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Miftah Rahman selaku CGP Angkatan 10, Bapak Ibu Guru SDN Kebayoran 1. Puji syukur tak lupa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas, bisa mengikuti kegiatan ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan berbagai ini pada kesempatan ini mengenai diseminasi untuk calon guru penggerak, yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah. Memang budaya positif perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri, pada anak didik terutama. Jadi budaya positif amat penting. Maka dari itu diangkat di sini di dalam kegiatan pagi ini, yaitu sosialisasi diseminasi. Sekali lagi, mari teman-teman guru yang lainnya supaya bisa mengikuti jejak Pak Rahman dan Pak Miftah untuk mengikuti CGP calon guru penggerak. Kesempatan masih terbuka. Kalau ada pendaftaran, mari kita mendaftarkan diri. Jadi jangan takut melangkah. Tetap kita perjuangkan. Karena itu merupakan bekal kita kelak juga. Kedepannya kita semua akan dituntut menjadi guru penggerak. Jadi tidak hanya berhenti di tempat, semuanya harus mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi apa-apa nanti yang diperoleh oleh Pak Rahman, Pak
kita supaya bisa diimbaskan ke sekolah sini, yaitu di SDN Kemayoran ya, ditularkan ke teman-teman semuanya supaya teman-teman semuanya bisa mengikuti jejak Pak Rahman dan Pak Mita ya. Sekali lagi, budaya positif yang diangkat pada kesempatan ini sangat bagus. Jadi nanti marilah kita tanamkan ya budaya positif, terutama untuk anak didik kita demi kemajuan sekolah kita, yaitu SDN Kemayoran 1 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera di bagi kita semuanya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kemayoran 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kemayoran 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara destinasi budaya positif di sekolah kita. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, mohon izin Bapak Ibu silakan berdiri terlebih dahulu. Kita breaking sebentar. Kalau sudah kalau sudah mohon izin, kita habis bertatapan kita senyum, saling senyum Pak. Iya, sudah 30 detik tadi ya. Iya, 30 detik. Iya, terima kasih. Untuk melepas penat kita tadi. Alhamdulillah kita sekarang sudah tersenyum kembali. Bahagia. Bapak Ibu mohon izin untuk memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya mari kita bentuk kesepakatan belajar kita. Yang pertama, alhamdulillah kita tadi hadir tepat waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang ketiga, kita semuanya saling menghormati. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang kelima, mohon izin HP-nya di silent atau HP-nya di nonaktifkan. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, budaya positif. Ada yang tahu tentang budaya positif? Barangkali Bu Yuni, budaya positif apa sih budaya positif itu? Baik, mungkin budaya positif itu adalah suatu perilaku atau penerapan disiplin yang dilaksanakan di suatu instansi atau organisasi yang disepakati secara bersama-sama. Mungkin itu. Terima kasih Bu Yuni, tepuk tangan. Barangkali ada yang lain, Pak Bagus, budaya positif sama. Bu Imel, monggo Bu Imel. Sama juga. Bu Husnul. Kalau menurut saya
budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai positif yang dilakukan secara bersama-sama, tentunya dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Oke, terima kasih Bu Kusnul dan terima kasih semuanya yang telah memberikan jawabannya tentang disiplin positif. Ini saya menyimpulkan disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan ini juga saya simpulkan, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu kalau sudah mengetahui dirinya, kita tidak akan menyuruh. Jadi langsung dia yang menumbuhkan diri pada apa yang dilakukan. Misalkan belajar, kita tidak pakai menyuruh, itu sudah tumbuh pada dirinya sendiri. Nah ini juga saya simpulkan, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, budaya yang positif yang saya terapkan, ini anak-anak itu gak pakai saya perintah, misalkan untuk maju ke depan, kemudian dia langsung, oh ya saya berani Pak. Jadi tidak pakai saya paksa, ayo siapa yang berani ke depan, nanti saya kasih hadiah. Kemudian kalau salah nanti akan beri Bapak hukuman. Jadi tidak ada unsur paksaan atau pujian dan hukuman. Ini saya menilik dari disiplin positif dari teori kontrol Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi makna disiplin menurut Dr. William, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku mempunyai tujuan. Teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dan ini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita itu 5 posisi kontrol bisa jadi penghukum yang pertama, yang kedua pembuat kasus, kemudian yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kemudian dari 5 kontrol tersebut terbentuklah segitiga restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan ini. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu, makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya itu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah.
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderungnya itu pasti hukuman. Ayo gak disiplin, nah pasti nanti kan dihukum. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini nilai-nilai kebajikan di universalnya. Nilai-nilai kebajikan universalnya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, suku agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan ini Bapak Ibu, nilai-nilai yang kebajikan kita capai di setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang membentuk anak-anak ini menjadi berkarakter. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, berkemenangan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini ketika kita menerapkan di anak kita, ini timbul apresiasi kebajikan. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Ini nilai kebajikannya. Kemudian di situasinya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah ini di situasinya. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk kamu membantu. Kemudian dinilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Di situasinya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah ini situasinya, anak-anak ini tidak pakai disuruh. Dia melihat budaya positif tadi itu, langsung, oh ya ini tidak sesuai, langsung apa? Langsung dibersihkan. Ini Bapak pendidikan kita Merdeka, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka, kita itu bebas, ya, bebas tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita supaya dia itu karakternya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah ini Bapak Ibu, ini ada tindakan kita. Kita seringkali ya, saya akan berdiskusi. Misalkan ini Bu Imel mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bu Imel, ini hukuman apa konsekuensi Bu Imel? Tepuk tangan untuk Bu Imel terlebih dahulu.
Kita lanjut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Ini Pak Bagus ini biasanya Bagus. Gimana Pak Bagus? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Pak? Kalau menurut saya itu termasuk konsekuensi ya. Karena kalau hukuman itu jatuhnya adalah di saat itu dan hari itu juga harus dilakukan. Kalau konsekuensi berarti itu adalah kesepakatan dari aturan yang sudah dibuat lampau. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Tepuk tangannya. Ada yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah ini pada saat itu Bapak Ibu ya. Ketika di COVID kemarin. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman yang kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi juga. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Oh itu tadi sama ini ya. Mengelilingi basket karena terlambat 10 menit. Sekarang kita lihat konsekuensi atau hukuman. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya bisa simpulkan tadi, mencatat 100 kali ini merupakan hukuman. Karena apa? Anak itu tadi terlambat, udah kamu saya hukum. Lah ini merupakan hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket ini juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up. Lah ini seringkali ya Bapak Ibu, itu hukuman fisik. Kalau bisa kita tidak boleh memberikan hukuman seperti itu. Kemudian menggantikan kertas ini juga konsekuensi. Membersihkan tumpahan ini juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu ini hukuman. Yang terakhir lari ini juga merupakan konsekuensi. Ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kenapa? Itu sudah terbentuk, tadi sudah ada kesepakatannya. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Ini konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, ini stimulus atau tanggapan. Kemudian konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, antara peraturan dengan keyakinan kelas itu bedanya apa? Kalau peraturan itu pasti dampaknya itu apa? Hukuman atau tidak baik. Contoh misalkan lagi tidak membuang sampah di tempatnya. Nah ini merupakan apa? Peraturan. Tapi kalau keyakinan itu apa? Buanglah sampah di tempatnya. Jadi bahasanya itu positif. Kita lanjut di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan
membantu berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-cirinya restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini Bapak Ibu, saya buat lingkaran. Pertama itu peraturan kelas. Peraturan kelas itu tadi, ya, pasti kita itu memberi apa? Memberi hukuman. Kemudian setelah kita membuat peraturan tersebut di kelas, itu kan sudah terjadi hukuman, ya. Kita membentuk anak-anak ini supaya apa? Kesepakatan kelas. Kalau sudah kesepakatan kelas, kemudian terbentuklah dengan keyakinan kelas. Kemudian di lingkungan positif sampai itu nanti tumbuh di anak-anak kita menjadi budaya positif. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada waktu COVID? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini kenapa? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan-keyakinan, untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Ini Bapak Ibu, peraturan tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini dilarang. Pasti peraturan itu kata-katanya dilarang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini pasti apa? Pasti jangan atau dilarang. Nah, ini kita harus berubah peraturan ini sesuai dengan keyakinan kelas. Tadi kalau selalu kembalikan buku, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian menghormati orang lain yang berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian dalam menu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas, ini sama, ya, keselamatan dan keamanan. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi. Kita itu di mana? Ya, yang pertama itu di penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian teman atau kemudian habis teman ini pemantau, dan yang kelima manajer. Ini kalau
kita ada kasus, itu pasti kita mempunyai 5 posisi kontrol ini. Kita sebagai penghukum atau pembuat orang itu merasa bersalah, kemudian ada yang teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, yang paling baik ini Bapak Ibu, kita harus posisinya itu di manajer. Bagaimana kita memberikan solusi yang terbaik untuk peserta didik kita. Ini di segitiga restitusinya. Tadi sesuai yang dikatakan browser, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti akan diperjelas dengan Pak Miftah karena saya berkolaborasi dengan Pak Miftah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Miftah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Tegang? Ngantuk? Oke, supaya tidak ngantuk dan tidak tegang, mari kita bermain tepuk aja dulu. Tepuk ya? Tepuk dulu aja. Jadi kalau ada perintah untuk tepuk tangan, baru panjenengan tepuk. Kalau tidak ada perintah tepuk tangan, jangan tepuk. Testing. Tepuk tangan 1. Nah, masih ada yang belum tepuk. Saya sih lemes. Tepuk tangan 1. Kurang keras. Oh ya, ini baru sarapan ini. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. 3. Gak ada tepuk tangannya, gak boleh tepuk. Saya tepuk berarti si turun mannya. Oh, kata-katanya kalau ada tepuk tangan baru tepuk. Siap ya? Lebih semangat lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk pramuka. Tidak ada tepuk tangan. Iya, kata orang ngomong pramuka. Ketika ada pramuka langsung semangat. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Nah, saya ingin sekedar melengkapi ya. Tadi Pak Rahman sudah memaparkan yang luar biasa, konsep-konsep yang melangit. Nah, saya ingin membumikan supaya konsep-konsep itu real, nyata, seperti yang kita hadapi sehari-hari. Konsep teori penting, tapi konsep itu supaya ada manfaatnya kita bumikan, kita laksanakan sesuai dengan teori yang dihasilkan dari penelitian yang insya Allah kebenarannya juga valid karena melalui proses ilmiah. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan Pak Rahman, kita membahas terkait dengan budaya positif dan sudah dijawab oleh Bu Yuni, sharing dari Bu Nunung juga luar biasa. Saya tadi mendengar beliau ini memaparkan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan, kata Bu Nunung. Kemudian perilaku positif, katanya Bu Yuni, itu memang benar. Yang dikatakan budaya itu ada kaitannya dengan pembiasaan-pembiasaan. Oh, ini sudah menjadi budaya kita, berarti sudah budaya kebiasaan kita. Ketika ada budaya itu nilainya positif, sangat baik, maka itu disebut budaya positif. Seperti datang tepat waktu. Semua warga sekolah SD Karang 1 memiliki budaya disiplin yang baik, berarti punya budaya positif. Nah, budaya positif tersebut itu bisa terbentuk, bisa menjadi budaya ketika ada disiplin positif di tempat itu. Jadi turunannya dari budaya dulu yang universal, di bawahnya itu bisa terbentuk dari disiplin positif. Kalau itu lingkupnya sekolah, berarti disiplin positif di tingkat sekolah.
Nah, disiplin positif ini bisa terbentuk ketika ada keyakinan sekolah, keyakinan ketika sekolah, keyakinan akan nilai-nilai luhur. Kalau Pak Rahman tadi bilang nilai-nilai universal. Apa nilai-nilai universal itu? Yaitu nilai-nilai yang baik, yang semua orang pasti mengatakan itu baik. Saya tanya Pak Manda, bersih itu baik apa tidak? Tepat waktu baik apa tidak? Baik. Rajin, Pak Agus rajin itu bagus. Baik. Insya Allah semua mengatakan itu baik ya. Nah itu kan nilai-nilai universal. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli sukunya apa, tidak peduli kulitnya apa. Kita katakan semua orang mengatakan baik. Itu adalah kebajikan universal. Ini berdasarkan syariat atau tidak? Ya, coba kita disiplin positif lagi. Disiplin di tingkat sekolah itu ketika diturun itu bisa terbentuk itu dari disiplin di tingkat kelas. Ya. Maaf, keyakinan dulu ya. Keyakinan yang diyakini oleh setiap orang itu bisa terbentuk dari yang bisa dikatakan kesepakatan gitu ya. Tapi menurut saya bukan hanya kesepakatan, tapi juga dalam hatinya itu meyakini bahwa hal itu baik. Nah, dalam hati ini pengaruhnya banyak, bisa dari pengetahuan, bisa dari agama dan seterusnya. Sehingga kita mengatakan, oh jujur itu baik, oh disiplin itu baik, oh ternyata apa itu namanya menyakiti itu tidak baik. Coba disiplin positif. Kemudian keyakinan itu di-breakdown dari apa itu namanya kesepakatan tadi saya katakan ya, kesepakatan yang disepakati oleh sekumpulan orang dan diyakini bersama-sama dilakukan bersama-sama menjadi budaya. Itu seperti itu. Jadi alurnya seperti itu ya yang dijelaskan tadi. Baik. Kita ambil poin disiplin positif dulu karena ini slide-nya disiplin positif. Saya akan baca, mohon izin pakai kacamata. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi bukan hanya anak itu datang tepat waktu karena sesuatu hal. Misalnya aku yang telat dihukum guru. Berarti itu bukan atas dasar kesadaran diri, karena takut akan hukum. Atau ingin dapat penghargaan. Aku tak datang tepat waktu. Aku diuji sama ibu kepala sekolah. Apa bintang? Kalau guru ingin diuji, kepala sekolah misalnya. Kalau murid ingin diuji oleh gurunya, apakah itu tidak baik? Ya baik mungkin untuk sementara. Saya katakan untuk sementara, kenapa? Karena ketika tidak ada aturan itu, tidak ada jaminan kita melakukan itu. Misalnya nggak ada aturan, apakah panjenengan tetap masuk tempat itu ketika itu saatnya mengajar? Ada konsekuensi, ada hukuman, nggak dipotong untuk ini misalnya. Apakah kita tetap waktu ketika itu semua tidak ada? Nah itu pertanyaan besar. Sama murid juga begitu. Ayo anak-anak, besok yang datang duluan dapat 1 bintang. Semuanya dapat. Ketika sudah ditradisikan sampai berbulan-bulan, tiba-tiba gurunya dapat musibah misalnya, atau sakit atau ada halangan, itu telat hadir, tidak bisa masuk sekolah. Sementara mengganti gurunya, gak masuk tak masuk itu soalnya Pak Teguh nggak masuk. Dia nggak tahu caranya memberi bintang atau ini muridnya
ketika guru ke arah ini kalau terbitangin, nah dia semrawut. Jadi dia wis pokoknya datang saya naik, tidak terlepas lagi wah bakal bintang air. Itu adalah konsekuensi ketika orang melakukan sesuatu karena ada penghargaan, ada reward, atau ada punishment. Begitu. Ada gambarannya Bapak Ibu ya. Sehingga yang diharapkan pada disiplin positif itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri seseorang itu sendiri, bukan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dia. Dia mengalami perubahan, melakukan sesuatu karena memang dari dalam diri sendiri. Nanti saya kaitkan dengan teori kontrol, bahwa orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Pas ada, kita off dulu ya. Kita off sebelumnya. Boleh sambil makan, sambil minum. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya. Tadi sampai pada budaya positif. Sampai mana tadi? Ada yang masih ingat? Sampai mana Bu Lisa? Baik. Berarti motivasi internal. Oke. Bapak Ibu, telur itu kalau ada gerakan atau dapat tekanan dari luar, apa yang terjadi? Ada telur, kita tekan. Tapi kalau tekanannya itu dari dalam, pecah juga. Jadi air menetas. Enak dari luar apa dari dalam? Kata guru bapak tergantung konteksnya apa gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin panjenengan berpasangan dulu lagi. Boleh ya, boleh ya, berpasangan ya. Nah, mengawali untuk menjelaskan terkait motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Silakan menghadap ke temannya. Pak Iwan boleh dengan Pak Bagus, kasihan Pak. Bu Ida sama siapa? Bu Ida sama Bu Ida aja. Oke. Silakan. Berpasangan. Pak Bagus boleh dengan Pak Iwan. Di tengah nggak apa-apa gitu kan? Itu ada menggenggam Pak. Tolong slide-nya yang menggenggam, yang motivasi, Sudah ya? Boleh dipegang tangan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini simulasi, sekedar simulasi. Coba saya bacakan simulasinya. Anda saat ini diminta mengepalkan tangan. Merdeka. Nanti salah satu aja yang mengepalkan. Salah satu tangan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Rekan Anda, partner panjenengan, itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Rekan Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengintip, menawari Anda sejumlah uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Coba sekarang praktekkan. Siapa yang mengepalkan tangan, siapa yang berusaha untuk membuka? Ya, bagi tugas. Kesepakatan dengan teman. Siapa yang mengepalkan, siapa yang berusaha membuka. Sampai mengepalkan, Mbak Manda yang membuka. Oke. Bu Imel yang membuka. Iya. Antam, Mas Antam, Mbak Manda. Iya, silakan. Praktekkan dalam 30 detik. Apakah Anda berhasil membuka? Iya. 1, 2, 3.
boleh. Ayo. Dengan segala cara. Boleh menggeliti, boleh dengan ancaman sampai berhasil. Sampai berhasil. Ayo. Yang berhasil. Iya, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Ada yang berhasil? Kayaknya Pak Bagus berhasil ya Bapak Ibu. Berhasil. Berhasil. 1 detik. Ya, Bu Disa berhasil? Berhasil. Sekarang apa yang dilakukan? Coba berhasil, Bu Disa. Iya, bukan coba. Nakal dia, meneliti. Kenapa kamu membuka? Geli. Ada yang tidak berhasil atau berhasil semua? Saya tidak berhasil. Kenapa kok tidak berhasil? Iya, terlalu kuat soalnya isinya hantam sekolah. Kalau kita sama Amanda berhasil? Tidak berhasil. Kenapa kok tidak berhasil? Ini kan murid, saya malu. Baik Bapak Ibu. Berhasil karena sengaja dibuka. Dari permainan tadi atau simulasi tadi, kita bisa mengambil hikmah atau kesimpulan bahwa sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Murid juga demikian. Apakah Anda merasa bisa mengontrol guru? Mengontrol murid dengan memberikan hukuman. Kalau besok pelan lagi muter. Nah, 3 kali muter lapangan enggak cukup 3 kali. Sekep. Bisa. Apakah ada jaminan anak itu enggak terlambat lagi? Ada jaminan. Berarti pengalaman berarti. Dan sama semuanya juga punya pengalaman itu. Sampai frustasi. Murid gue ini disiram gak kelas, diobok gak obok. Apa ngomong-ngomongnya gampang. Ada yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dia adalah dia sendiri. Seperti itu. Bu Yuni meskipun tadi berhasil dibuka oleh Bu Liza, tapi dia membuka itu karena ada sesuatu. Jadi merasa geli, sehingga dia menuruti apa katanya Bu Liza. Demikian juga tadi ada yang nggak berhasil ya. Tidak berhasil Bu Imel karena dia menggenggam dengan sangat kuat. Ini antam ya, bukan antem, antam mengantem. Jadi ketika dia punya keyakinan yang sangat kokoh, itu tidak bisa lepaskan. Bu ngomong yang aku nggak tahu kok, penting aku ngomong yang butuh ini. Dia punya keyakinan diri, kontrol diri yang sangat kuat. Dia akan melepaskan itu pun karena terpaksa. Tapi ketika paksaan itu tidak ada, dia akan kembali lagi. Itu artinya setiap manusia punya kontrol diri yang sangat kuat. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau konteksnya dengan guru, maka guru tidak bisa dengan hukuman, dengan ujian, dengan reward itu serta-merta mengubah perilaku peserta didik. Yang bisa mengubah mereka adalah kesadaran mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri, motivasi internal. Sehingga yang perlu digarap oleh guru adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal, sehingga tumbuh keyakinan dengan penuh kesadaran. Seperti orang yakin yang beragama itu, yang beragama muslim semua ya. Apakah kita yakin bahwa sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim? Pasti yakin, karena kita yakin tanpa disuruh pun dengan penuh kesadaran. Ini ada yang berangkat ke masjid sholat. Beda dengan orang yang nggak yakin. Sholat kesel, ya nggak sholat karena nggak ada keyakinan. Puasa juga demikian. Meskipun disuguhi buah-buahan, nek puasa ya gak dipangan. Ngomong menang aja. Ngomong di dalam kita menang. Padahal lapar, padahal pengen. Kenapa? Karena dia sudah punya keyakinan. Ini sudah puasa, kalau dari itu. Itulah kekuatan keyakinan. Meskipun berusaha ditulang di
di apa maksudnya dijajal dong, nggak akan mangap. Makanya jamnya aku sedang puasa, nggak boleh ini, nggak boleh. Boleh juga begitu kalau sudah yakin. Di bapak boleh, nggak boleh. Guru dari guru pak ya boleh, nggak boleh. Ini di koper guruku dikerjakan kewajibanku ini ya, tugasku harus saya selesai. Gak pakai nangis. Itu perlu kesadaran. Tapi ya kadang-kadang karena takut ya. Tapi kalau karena takut itu harus gurunya gak ono. Ya. Tapi kalau murid melakukan sesuatu karena kesadaran, tanpa diberi wayai sholat, Allahu Akbar, langsung berangkat ke masjid. Wayai jam 7 malam habis sholat isya, nah, dia sudah sadar bahwa ini jamnya belajar, dia akan belajar. Ini karena demi kepentingan sendiri. Nah, wayai berangkat sekolah, ya berangkat sekolah. Walaupun tidak ada yang perintah, gak ada yang memberi hukuman, gak ada yang memuji, ya tetap dia akan melakukan itu. Itu adalah kekuatan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, bagaimana? Bisa dong? Baik, Bapak Ibu, boleh sambil minum, boleh sambil mencicipi gitu ya, yang disediakan. Restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Pernah? Apa itu restitusi? Ya silakan. Jadi dulu saya pernah pengajuan untuk tambah daya listrik. Kebetulan itu salah Pak. Habis itu dikasih cara sama pihak PLN itu untuk buat restitusi. Nah itu. Tapi secara pengertian luasnya saya nggak tahu. Jadi kayak ada pemikiran gitu. Baik, ini PLN ya Bapak Ibu, listrik. Intinya saya menyimpulkan pengalaman dari Bapak, pengertian restitusi adalah pembetulan. Terima kasih. Ada lagi punya pengalaman yang lain? Pernah mendengar restitusi itu apa? Ada? Pernah dengar? Belum ya? Berarti ini sesuatu yang baru. Nah, ini adalah kelanjutan dari terima kasih Pak Ulfa. Pembetulan, saya ambil kata itu. Kelanjutan dari hukuman konsekuensi restitusi. Bapak Ibu kalau hukuman pastilah insya Allah sudah pernah melakukannya. Hukuman, pernah menghukum murid apa? Tidak pernah. Pernah ya? Pernah. Konsekuensi, pernah memberikan konsekuensi pada murid? Pernah. Oke. Lebih sering mana memberi hukuman sama memberi konsekuensi? Coba saya tanya satu. 50-50. Macam all the friend. Begini. Lebih sering menghukum apa konsekuensi? Mungkin tergantung kondisinya yang dilakukan siswa apa, nanti tergantung hukuman konsekuensinya mengikuti itu. Jadi tergantung kegiatannya atau kesalahannya yang dibuat oleh anaknya itu apa. Kalau sebisa mungkin ya konsekuensi. Oke, terima kasih. Kesimpulannya tergantung. Tergantung. Tapi kita samakan persepsi dulu ya, bahwa hukuman dengan konsekuensi sama apa beda? Beda kan ya? Kalau hukuman tanpa ada kesepakatan. Sesuatu yang menyeramkan, siswa tidak suka. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang merupakan tanggung jawab atas kesalahan siswa. Jadi anak-anak itu lebih paham kesalahannya apa kalau dia diberikan konsekuensi. Luar biasa, tepuk seikhlasnya. Karena gak ada itu kok seikhlasnya aja. Baik, saya ambil kesimpulannya dari pendapatnya Bu Liza tadi bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Awas belum kena hukum. Tapi kalau konsekuensi lebih pada
tanggung jawab tadi saya kata tanggung jawab gitu ya. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Tadi sudah dicontohkan Pak Rahman bahwa ketika ada anak terlambat disuruh menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman apa konsekuensi? Apa hukuman? Tadi bilang konsekuensinya, sekarang sudah berubah. Itu hukuman. Kenapa kok hukuman? Kenapa kok disebut hukuman? Karena tadi seperti yang dijelaskan bersifat menyakitkan yang harus dilakukan. Sakitnya di sini. Karena itu menyakitkan kata Bu Ina. Dan biasanya hukuman itu nggak ada korelasinya dengan kesalahan. Kesalahannya telat, dikompon nulis pakai. Kan nggak ada kaitannya. Nah, kalau ingin memberikan konsekuensi, dia telat. Konsekuensi yang bisa diberikan apa kalau begitu Bu Ina? Kalau tidak menghukum, maunya Bu Ina menghukum apa konsekuensi? Enaknya kalau ada kasus ini, ada kasus anak telat 15 menit datang, kemudian Bu Ina telat anak ini langsung dihukum, kamu nulis 100 kali atau apa yang akan dilakukan Bu Ina? Kalau saya khususnya kelas 1 ya, maksudnya masih kecil-kecil ya, mungkin saya memberikan toleransi. Misalkan ada telatnya mungkin 5-10 menit, umpama telatnya sudah lebih dari itu ya diberikan hukuman, tapi yang sekiranya tidak terlalu memberatkan, tak hanya berdiri di kelas sampai dia sadar kalau tidak akan mengulangi lagi gitu. Baik, berarti tetap diberi hukuman gitu ya, walaupun lebih ringan supaya tidak mengulangi lagi. Kalau yang kelas 5, ini kan kelas rendah, ini kelas 5. Coba, kalau ada muridnya terlambat, panjenengan apa? Sikap apa yang panjenengan ambil? Apa ya? Mungkin gini, tadinya kebetulan ada murid yang datang terlambat kebetulan. Bertepatan dengan pelajaran matematika. Mungkin pada saat dia terlambat itu tadi juga lumayan sekitar 15 menit dia terlambat. Mungkin konsekuensinya adalah diberi PR. Jadi saya jelaskan singkat, diberi PR mungkin Pak. Jadi kan dia ketinggalan materi tersebut. Otomatis konsekuensinya adalah ketika temannya sudah mengerjakan, dianya kan masih dalam perjalanan. Konsekuensinya adalah dia diberi tugas yang sama tapi PR tambahan. Mungkin itu. Entah betul atau tidak. Gimana Roland? Terima kasih. Ini kelas besar ini. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Yuni sama Bu Ina. Bapak Ibu, boleh memberi tepuk tangan itu merupakan apresiasi kita. Tadi kan sudah dibahas sama Pak apresiasi. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya mantap. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun kalau diberikan apresiasi senang. Itu jangan cuma-cuma memberi apresiasi, apalagi sama anak sendiri. Sampai nanti mantap lah. Murid, anak murid si guru anak sendiri. Ya. Apalagi anak sendiri. Aduh, sampai ada ajaran cek aja Lena. Anak siapa sih? Itu sampai cowok kok sih kalau. Baik, terima kasih Bu Yuni. Jadi Bu Yuni memilih tidak menghukum. Menurut Bu Yuni adalah konsekuensi, yaitu dengan memberi PR. Karena ada kemungkinan dia terlambat tadi, ada pelajaran yang dia tidak pahami, sehingga ada tugas tambahan, gitu ya Bu Yuni ya. Berarti keterlambatan dia dengan konsekuensi yang diberikan oleh Bu Yuni ada keterkaitan apa tidak? Ada, yaitu dia tidak dimungkinkan dia tidak mengikuti 15 menit pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni, sehingga perlu anak itu belajar secara mandiri materi yang sudah dijelaskan selama 15 menit ketika dia belum datang. Itu adalah konsekuensi. Beda dengan hukuman, hukuman nggak ada kaitan.
Dan hukuman itu biasanya menyakiti. Aku dikongkong ngatur, awas ya bu yo, katanya jajan awalmu. Menyakiti. Kalau konsekuensi, dia sadar ya. Aku tadi 15 menit, Bu Yuni sudah nerangi macam-macam, aku gak paham. Ya sudahlah, ini konsekuensinya. Aku diberi tugas tambahan beda. Akan sadar, ada kaitannya. Dan Bu Yuni atau guru harus menjelaskan itu. Nah, ini konsekuensinya. Karena kamu telat 15 menit, Ibu guru sudah menjelaskan ini. Temanmu sudah paham semua. Karena kamu belum datang, kamu belum paham. Konsekuensinya kamu harus mengerjakan ini. Kalau kamu paham berarti kamu sudah menerima pelajaran yang kamu tinggalkan tadi selama 15 menit. Jadi ada kaitan. Gitu ya, baik. Jadi bisa dipahami hukuman sama konsekuensi. Oke, terima kasih. Hukuman, konsekuensi, tadi 50-50. Kalau Bu Yuni ada yang mau ditanyakan? Ya. Bergantung konteksnya, situasinya. Kadang memberi hukuman, kadang konsekuensi. Tapi yang dianjurkan, Bapak Ibu boleh panjenengan melakukan hukuman, konsekuensi, boleh silakan. Tapi yang sangat dianjurkan adalah yang ketiga sebenarnya, restitusi. Ini restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi tadi katanya Mbak Ulfa, restitusi itu adalah perbaikannya. Perbaikan. Bisa jadi restitusi itu adalah perbaikan. Definisi restitusi Pak Rama? Kita lihat slide-nya. Restitusi adalah atasnya itu mungkin. Tidak ada. Itu langsung sedikit ya restitusi. Baik. Intinya restitusi benar apa yang dikatakan Mbak Alfa tadi, walaupun itu teori PLN, adalah perbaikan, memperbaiki kesalahan. Tapi yang melakukan kesalahan tidak merasa tersakiti. Tidak merasa tersakiti, dan itu adalah suatu hal yang wajar sebagai manusia melakukan kesalahan. Tapi di samping itu dia sadar bahwa perbuatannya itu salah yang harus diperbaiki. Dan kesadaran itu muncul atas dasar pengakuan dia sendiri, dan dia mampu mengatasinya, memberikan solusi secara mandiri dan tidak mengulangi lagi. Nah itu restitusi. Ya, tidak ada definisinya. Ada segitiga restitusi, tahapan-tahapan yang harus dilakukan guru supaya anak itu tidak melakukan hal kesalahan yang sama. Anak itu tidak terlambat lagi. Anak itu tidak mengerjakan PR, pasti mengerjakan PR setelah dilakukan restitusi. Dan kesalahan-kesalahan yang lain, insya Allah kalau guru melakukan restitusi, maka kesalahan yang sama tidak akan berulang. Nah inilah solusi yang sementara ini dianggap tepat untuk mengatasi kesalahan pelanggaran disiplin di sekolah. Pelanggaran disiplin di sekolah. Oke. Ada segitiga restitusi tadi Pak Rahmat. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya bagaimana? Ya kita berusaha menjaga perasaan anak itu supaya nggak malu, tidak tersakiti hatinya. Contoh penyakit itu bagaimana? Anak terlambat, langsung kita dipanggil ke depan. Kenapa terlambat? Wes bagian alasan. Katen. Kita ada ya. Di depan kelas juga ya. Apalagi area Pak Jaga Imin misalnya ono modelnya sing apa ditaksir omongannya waktu udah ini norek kan pacar misalnya kelas 15 dibaca biasanya itu jangan, sehingga dalam tahap pertama ini menstabilkan identitas ini, anak yang dapat kesalahan dikasih kode aja, kamu nanti waktu istirahat menghadap guru ya, tidak ngomong berdua bertatap muka, bertatap muka ya, secara
Terus ditanyakan, kenapa kamu tadi terlambat? Dia cerita, oh saya bangunnya kesiangan Bu, karena tadi malam aku begadang sampai jam 2 sehingga tadi kesiangan. Oh begitu. Ya biasa. Kalau memang kita gurunya lalu menjadi biasa, Pak Miftah juga sering kok begadang dan juga sering juga kesiangan bangunnya. Itu manusiawi, hal yang manusiawi. Nah ini menstabilkan identitas bahwa hal seperti itu memang dialami semua orang. Oh ya, berarti ya semua orang bisa melakukan kesalahan seperti saya. Jadi dia merasa tidak bisa, wah jangan begadang terus, apa sih kawin pula? Itu menyalahkan. Tidak, tapi kita ingin menstabilkan identitasnya. Ya biasa itu. Nah, Pak Miftah juga kadang-kadang juga begadang kok kalau ada tugas yang banyak sekali. Saya yakin kamu juga ada alasan kok kenapa kamu kok begadang. Nah, gali informasi. Itu kaitannya dengan tahapan kedua. Validasi tindakan yang salah. Nah, Pak Miftah pasti yakin, Mama saya yang menginterogasi. Pak Miftah yakin kamu melakukan begadang itu pasti ada alasannya kan? Interogasi. Ini apa? Saya itu sumpah di rumah misalnya. Saya ngambil main-main terus aja sampai malam. Daripada di rumah, waktu ini cekcok terus sumpah aku tak. Akhirnya aku tak boleh naik, aku di kota lama sampai begini. Nah, oh begitu. Ada apa dengan orang tua? Semua ngamuk karpet diri. Paling mau senang dengan video paling mau bisa. Dari situ guru harus memvalidasi tindakan yang salah. Yang Pak Miftah tahu kamu punya masalah seperti itu. Tapi apakah caramu bergadang sampai larut malam sehingga kamu bangunnya kesiangan itu bisa dibenarkan? Ya enggak sih Pak, kan pasti itu. Berarti apa yang kamu lakukan benar apa salah? Ya tidak seperti itu misalnya. Baik kalau kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik untukmu sehingga mengakibatkan kamu itu salah, kamu terlambat sekolah, apakah kamu masih ingin terlambat lagi besok hari? Ya tidak. Kalau tidak ingin terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Ya saya tidak bergadang lagi. Misalnya ini saya jawab sendiri ya, umpama yang seperti itu. Nah, ini adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian dia diminta untuk mencari solusinya sendiri. Diminta mencari solusi sendiri. Kemudian tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Ada kaitannya dengan keyakinan itu tadi. Nilai kebajikan universal tadi. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita misalnya? Kalau seperti Bu Isa sudah membuat keyakinan itu. Keyakinan yang tertancap pada diri anak ketika awal panjenengan membuat kesepakatan itu. Apa keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan ketepatan atau disiplin waktu masuk kelas? Keyakinan kelasnya seperti apa? Keyakinan kelas untuk supaya anak-anaknya hadir tepat waktu. Mungkin anak-anak ya diskusi dulu tentang apa sih manfaat supaya kita hadir tepat waktu. Salah satunya kan mungkin supaya kita bisa mendapatkan materi dari awal secara utuh. Mungkin diajak diskusi dulu. Nanti setelah anak diajak diskusi, anak kan mungkin mengemukakan pendapatnya masing-masing. Dan dari situ kita bisa tarik kesimpulannya, kesepakatannya gitu. Oke, baik, terima kasih beliau prosedur untuk Bu Yuni. Ya, Bu Yuni sudah menjelaskan sampai prosesnya itu tadi. Mohon maaf, pertanyaan saya mungkin tadi kurang menutup ya. Tapi Bu Yuni sudah mampu menjelaskan prosesnya. Jadi prosesnya diajak diskusi bahwa manfaat tepat waktu supaya kamu bisa mengikuti pelajaran mulai awal sampai akhir, tidak ketinggalan pelajarannya, sehingga sampai pada pemahamanmu ternyata tepat waktu itu penting. Ya. Keyakinannya yang perlu ditulis
Walaupun gak ditulis tidak apa-apa kalau anak-anak sudah yakin bahwa tepat waktu itu penting, menghargai waktu, bisa disimpulkan begitu. Berarti keyakinan kelas adalah menghargai waktu. Itu ditanyakan kalau sudah bikin keyakinannya, karena ini tindak lanjut daripada kesepakatan kelas. Misalnya yang telat tadi siapa namanya ya? Bagus misalnya. Bagus. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Baru bisa bertanya begitu kalau sudah ada keyakinannya. Kalau belum, ya diajak diskusi dulu. Nilai-nilai yang harus diyakini di kelas itu apa? Ya. Jadi keyakinan itu setelah melalui tahapan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berasal dari aturan-aturan yang disepakati. Jadi, tahapannya aturan, kesepakatan, baru ke level keyakinan. Jadi yang paling bagus itu pada keyakinan. Seperti orang sholat tidak perlu disuruh karena dia sudah yakin bahwa sholat. Nah, kembali ke kasusnya bagus. Kamu ingat keyakinan kelas kita? Iya Pak. Apa itu? Ya menghargai waktu. Menghargai waktu harus tepat waktu. Atau dengan bahasa yang lain yang setara dengan ini. Ya kalau begitu. Kalau kita ingin menghargai waktu, maka apa yang harus kita lakukan? Saya tidak akan begadang lagi Pak. Dan insya Allah saya akan berusaha tidak akan terlambat lagi. Bagus, kamu sudah melakukan sesuatu yang baik, sangat tepat. Pamit dan bangga kepada dirimu dan pamit tunggu kabar baiknya. Pamit tunggu ketepatan waktu kamu di esok hari dan seterusnya. Misalnya itu adalah proses restitusi. Oke, lanjut Pak. Ini adalah restitusi yang saya simulasikan karena saya dapat pelajaran restitusi dan harus menerapkan itu, mempraktikkan walaupun tidak sempurna ya. Saya mengatakan mungkin tidak sempurna, ini di kelasnya nunung dan itu pun apa itu sedikit ada pengkondisian. Harusnya tidak dikondisikan, tapi karena dikejar target waktu ada kondisian. Nah, kebetulan kejadiannya memang terjadi. Yang satunya rame, yaitu Diandra ya. Cindo Diandra. Sudah saya mulai pelajarannya sih rupanya ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mulai sampai 5-10 menit ngomong aja. Diandra, nanti ke kantor ya. Saya lakukan. Nah, kemudian setelah bulan ya saya pakai di kantor. Saya melakukan restitusi seperti ini, tapi gak tahu manjur apa enggak. Soalnya apa namanya ya sekedar membuat proyek tugas. Tapi insya Allah nanti ke depan akan saya laksanakan sesuai real kenyataannya. Dan harapan kita Bapak Ibu Guru setelah menerima pengibasan ini juga coba teori ini manjur apa tidak restitusi. Itu dia Bapak Ibu ya. Ya terima kasih. Ini Diandra, terus satunya Ilmi. Satunya lagi Ilham, ada 3 anak yang saya restitusi. Tapi yang saya fokuskan 2 karena diminta kasusnya dimulai. Yang satunya, yang Ilham itu mengangkat kaki di atas meja. Itu saya restitusi. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Terus, ini saya juga pernah menangani anak yang bermasalah Fauzan yang sekarang kelas 5, dulu kelas 4 C, sekarang 5 C. Itu kasusnya warungnya orang dilempar itu ya, sampai manggil orang tuanya. Tapi kalau restitusi ya kita masih dengan anak itu sendiri. Nah, untuk manggil orang tua itu nanti level kasusnya lebih tinggi lagi. Dan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan restitusi. Kalau masalah-masalahnya berat seperti tahun-tahun yang kemarin di kelas 6 itu sampai geng-gengnya macam-macam, nah itu tidak lagi restitusi. Jadi restitusi itu ketika permasalahan itu masih lingkupnya sekolah, tidak terlalu berat. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang tidak ada Pak, belum disampaikan. Restitusi ini yang terakhir ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Silakan kita adakan langsung diskusi. Ya, barangkali ada yang ditanyakan atau punya kasus, ya saya serahkan ke Pak Rahman untuk memandu.
Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Monggo Bu Yeni. Sudah cukup. Bu Risa. Sudah cukup juga. Bu Husnul, barangkali ada yang mau didiskusikan? Bu email. Sudah cukup. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak Bu, apunten ingkang sanget. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada salah-salah kata atau hidangan yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Pak Miftah, ada tambahan lagi Pak Miftah? Ya, boleh kesimpulan. Dalam? Kesimpulan. Oh gitu. Ya, barang dulu. Iya. Bapak Ibu, kesimpulan yang telah kita bahas dari budaya positif tadi, jadi kita tidak perlu menghukum anak tersebut. Kalau bisa, kita harus memberikan apa? Konsekuensi. Dan konsekuensi tadi kita urutkan tadi, kita membuat apa? Kesepakatan kelas. Ya, anak tersebut menulis apa kesepakatan kelasnya, sehingga anak tadi tidak tidak takut, oh aku datang ke sekolah terlambat nanti dapat hukuman, nanti aku tidak terlambat datang supaya aku dapat pujian atau nilai yang bagus. Tidak begitu, tapi apa? Sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Jadi anak itu tumbuh dari dirinya sendiri. Begitu. Monggo Pak Mim, barangkali ada yang ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Rahman. Bisa saya sebutkan bahwa ada 6 materi sebenarnya yang disampaikan oleh kami berdua tadi terkait dengan budaya positif sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif, dan itu sudah berusaha kita lakukan mulai semester kemarin ya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam segitiga restitusi. Artinya kalau bisa disimpulkan dari keenam materi ini adalah untuk menumbuhkan, mewujudkan budaya positif di sekolah kita, maka perlu difahamkan secara bersama-sama, disepakati bersama-sama nilai-nilai kebajikan yang harus kita junjung tinggi di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Ya, terutama yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu terkait dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini karakter besarnya. Kalau kita ingin membreakdown di tingkat kelas, ya silakan yang real, yang mudah dipahami oleh anak-anak itu apa. Misalnya kita menjunjung tinggi nilai-nilai ketepatan waktu, disiplin waktu, menghargai waktu, atau nilai kejujuran, atau nilai menghormati orang lain, nilai kreativitas, kebersamaan, dan seterusnya. Itu silakan pilih nilai-nilai apa yang ingin ditekankan di kelas panjenengan untuk diyakini bersama, kemudian diterapkan, diimplementasikan secara bersama, secara konsisten di kelas tersebut. Tentu saja guru di sini menjadi pemimpin pembelajaran harus memberikan contoh terdepan. Ing ngarsa tulodo, ing madya mangun kersa tut uri
handayani. Ya, kalau di depan harus memberi teladan, contoh yang baik. Kalau di tengah harus memberikan motivasi dorongan. Kalau di belakang apa Pak Rahmat? Tuturi handayani, selalu memberikan kesempatan terbaik untuk mengembangkan potensi dirinya. Itu Bapak Ibu semuanya, sebagai guru hadirkan kelas, buat kesepakatan, keyakinan kelas, dan itu harus diimplementasikan secara konsisten setiap hari sehingga menjadi keyakinan sekolah. Dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah, dari keyakinan sekolah menjadi budaya sekolah. Keyakinan atau budaya itu berangkatnya dari sesuatu yang dibiasakan setiap hari. Misalnya yang sudah dipraktekkan, sudah mulai kita praktekkan adalah budaya berdoa sebelum memulai pembelajaran. Itu budaya positif apa negatif? Positif. Ketika ini sudah terbiasa dilakukan setiap hari akan menjadi budaya sekolah, budaya positif sekolah. Dan nilai-nilai universal yang lain, kebajikan yang lain, ketika itu sudah disepakati secara bersama, dilakukan secara konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi sebuah keyakinan, dan pada akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Itu yang bisa saya simpulkan dari pemaparan yang telah kami berikan penjelasannya dari tadi. Kurang lebihnya saya secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita realisasikan, kita aplikasikan, kita amalkan, khususnya sebagai untuk menjalankan tugas kita, tupoksi kita sebagai pendidik, sebagai guru di SDN Kemayoran 1. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Rahman. Baiklah, itu tadi pemaparan dari calon guru penggerak SDN Kemayoran 1, Bapak Rahman dan Bapak Miftah. Ada satu pantun dari saya. Pada hari Minggu pergi ke kota, pulangnya berikan sempat. Terima kasih Pak Rahman dan Pak Miftah atas ilmu dan pengalamannya yang bermanfaat. Ya, itu tadi pemaparan yang sangat bermanfaat dari Bapak Rahman dan Bapak Miftah. Dan cukup sekian untuk pemaparan